Jadi gini, yang pertama kita mengutamakan pembinaan. Kita mengutamakan pembinaan. Kita ingin ada lapis kedua yang nanti ingin bisa menggantikan yang seniornya. Itu yang pertama. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Tim voli putri Indonesia mengawali langkah pada ajang AFC Challenge Cup 2024 yang digelar di Filipina dengan hasil minor. Menurunkan pemain muda yang minim pengalaman, Indonesia harus bertekuk lutut saat menjalani laga pertama AFC Challenge Cup 2024 melawan Hong Kong. Tampil di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Filipina, tim Merah Putih tidak bisa berbuat banyak dengan kalah telak 0-3, 22-25, 24-26, 19-25. Ketua Umum Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, Imam Sujarwo buka suara menjelaskan alasan pihaknya mengirim pemain muda untuk mewakili Timnas Putri Indonesia di Asian Volleyball Confederation atau AFC Challenge Cup 2024 Filipina. Selain alasan teknis, langkah ini juga diambil sebagai bentuk pembinaan prestasi demi mendorong pemain muda bisa ambil bagian dalam perhelatan SEA Games 2025 mendatang. Seperti diketahui, Timnas Voli Putri Indonesia memang dijadwalkan berlaga dalam AFC Challenge Cup yang digelar di Filipina mulai tanggal 22 Mei hingga tanggal 29 Mei tahun 2024. Pasukan Merah Putih datang dengan reputasi baik setelah finish sebagai runner-up di edisi tahun lalu. Hanya saja, berbeda dari perhelatan sebelumnya, PBVSI tak mengirim pemain senior ke AFC Challenge Cup 2024. Alih-alih membawa Megawati Hangestri dan kawan-kawan, Federasi Bola Voli Tanah Air memilih memberi kesempatan kepada atlet-atlet muda. Ketum PBVSI Imam Sujarwo lantas menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat keputusan ini. Dia menerangkan ada beberapa alasan yang jadi penyebab diambilnya langkah mengirim pemain muda, mulai dari irisan jadwal dengan PLN Mobile Pro Liga 2024 hingga ambisi federasi untuk membina atlet lapis kedua. Seperti diketahui, jadwal pelaksanaan AFC Challenge Cup 2024 memang berbenturan dengan pelaksanaan kompetisi bola voli tertinggi tanah air, PLN Mobile Pro Liga 2024. Situasi tumpang tindih itu, menurut Ketum PBVSI, terjadi lantaran AFC terlambat memberikan jadwal kepada PBVSI. Padahal, Federasi Bola Voli Tanah Air sejatinya berharap bisa membuat pengaturan jadwal yang sesuai demi menghindari irisan agenda nasional dan internasional. Namun, dengan pelaksanaan Proliga yang sudah terlanjur berjalan, maka klub-klub yang tergabung pada event Proliga yang notabene berisi pemain-pemain senior lebih fokus pada Proliga. Saya ingin menyampaikan terkait kompetisi yang diikuti oleh PBVSI, yaitu AFC Challenge Cup for Women dan for Men, yang putri dilaksanakan di Filipina mulai tanggal 22 Mei sampai tanggal 29 Mei hari ini sudah berjalan. Kemudian yang putra akan dilaksanakan di Bahrain mulai tanggal 2 Juni sampai tanggal 9 Juni, ucap Imam Sujarwo. Dari dua-duanya itu PBVSI mengirim perwakilan, dan tim yang kita kirim putri adalah lapis kedua dari para atlet voli di Indonesia. Kenapa lapis kedua yang dikirim? Karena AFC Challenge Cup, baik yang putra maupun putri, itu bersamaan dengan dilaksanakannya event bergengsi Indonesia Proliga, yang sekarang sudah mau memasuki babak atau putaran kedua. Sehingga dengan demikian, para atlet atau pemain senior itu fokus main di Proliga. Memang ada jeda setengah bulan setelah putaran pertama hingga memasuki putaran kedua. Ini yang awalnya mau kita gunakan agar tim senior bisa berangkat mengikuti AFC Challenge Cup, baik putra maupun putri. Tapi rupanya memang waktunya tidak cukup. Jadi mereka, para pemain senior, fokus pada Proliga. Karena waktunya sangat mepet, para klub ingin fokus pada Proliga karena takut pemain cedera, staminanya turun, dan lain sebagainya. Sehingga yang kita kirim adalah lapis kedua, tambah Sujarwo. Secara spesifik,
Imam Sujarwo juga menjelaskan ada situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya irisan jadwal antara PLN Mobile Pro Liga dengan AVC Challenge Cup 2024. Menurut dia, pihak AVC sendiri memang terlambat mengirim pemberitahuan soal pelaksanaan event akibat adanya pergantian mekanisme manajemen. Your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, kembali disorot. Sorotan PBVSI tak terlepas dari skuad Timnas Voli Putri Indonesia di AVC Challenge Cup 2024. Komposisi skuad Timnas Voli Putri Indonesia mengalami perubahan, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. PBVSI memanggil pemain yang mengisi skuad cadangan di Proliga. Tak ada nama Megawati Hangestri, Hani Budiarti, Wilda Siti Nur Fathilah, Ratri Wulandari, Sela Bernadetta, hingga Agustin Wulandari. Tak hanya itu, PBVSI juga mengurangi jumlah pemain Timnas Voli Putri Indonesia dari 14 menjadi 12. Dari 12 nama yang dipanggil, hanya ada 3 yang merupakan nama lama yang masuk dalam daftar sebelumnya. Yakni Maradanti Namira yang merupakan middle blocker Jakarta Pertamina Enduro. Lalu ada Putri Nur Hidayati serta Aulia Suci Nur Fadila yang merupakan outside hitter Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Nama terakhir yang disebut, yakni Aulia Suci Nur Fadila, menjadi satu-satunya pemain yang lebih berpengalaman pada skuad ini. Pevoli 20 tahun itu telah menjadi bagian tim nasional sejak debutnya pada ajang SEA Games 2023 Kamboja. Selain 3 nama itu, 8 nama lainnya merupakan wajah-wajah baru. Selain pemain, daftar ofisial juga ikut mengalami perubahan. Pelatih kepala yang sebelumnya hendak diisi Alim Suseno digantikan Pedro Lillipali. Untuk asisten pelatih akan diisi Rastoni, sedangkan untuk manajer tetap Luciana Ivete Tarore. Usut punya usut, banyaknya perubahan dalam daftar skuad Timnas Voli Putri Indonesia tak lain karena terkendala izin dari klub. Nama-nama yang sebelumnya dipanggil tak dilepaskan oleh pihak klub. Hal ini cukup dimaklumi lantaran saat ini kompetisi Proliga 2024 juga masih bergulir. Untuk diketahui, jadwal AVC Challenge Cup 2024 akan bergulir pada 22 sampai 29 Mei mendatang di Manila, Filipina. Sebenarnya pada tanggal tersebut kompetisi Proliga 2024 sedang dalam masa libur setelah selesainya putaran pertama. Namun pihak klub tentu tidak mau ambil risiko mengingat saat ini perebutan tiket ke Final Four juga cukup ketat. Kami milik instansi, BIN, tergantung instansi ngizinin atau enggak, kontrakkan pertama di Proliga, jadi juga harus fokus pada Proliga, kata Wilda, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Saya sendiri lebih keriskan sebenarnya karena ini mepet banget, kami libur, jeda Proliga, cuma 2 minggu, 10 hari main-main di sana, tutur Wilda menjelaskan. Setelah pulang ke sini, TC bersama klub sebentar dan main lagi pada Proliga, kami tidak tahu kondisi badan menurun atau tidak. Karena Proliga Putaran kedua cukup penting buat kami bagaimana caranya harus lolos ke Final Four, kami juga takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di sana, atau ada cedera, atau apa lebih ke situ, khawatir, kata Wilda sebagaimana Smash Sport kutip dari Bola Sport. Jakarta BIN sendiri, kini menghuni di peringkat ketiga dengan 13 poin. Terpaut 3 poin dari BJB Tanda Mata selaku juara bertahan yang ada di posisi keempat. Adapun posisi pertama diisi Popsivo Polwan yang belum kalah dengan 20 poin, diikuti Pertamina Enduro dengan 15 poin. Beragam komentar netizen terkait PBVSI, seperti akun Facebook @hasiholan Huta Barat menyebutkan PBVSI perlu pemimpin seperti Pak Erick Thohir,
Sementara akun Buwok menyebut, sebenarnya kejuaraan apa sih? Ini benar-benar PBVSI GK bisa seleksi pemain.